Perkenalkan, nama saya Tika Duyulianti dengan NIM 244011024. Di dalam video, saya berperan sebagai dokter dan sebagai editor. Halo semuanya, saya Aura Anastasia dengan NIM 244840168. Dalam video ini, saya berperan sebagai apoteker dan juga sebagai pembuat konseptual transkrip dari video simulasi ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Louis Oktariani Ananda dengan NIM 24484011016. Di dalam video ini saya berperan sebagai kepala IFRS. Halo, perkenalkan saya Meta dengan NIM 2488401090 berperan sebagai medical representatif di bidang antibiotik. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Dari data Kemenkes menunjukkan peningkatan kasus pneumonia pada dewasa dan anak-anak tahun ini. Rumah sakit sehat tercatat jadi salah satu rujukan utama. Artinya mereka butuh antibiotik yang efektif, aman, dan terjangkau. Saya coba hubungi perhatikan dulu kenalan saya untuk menanyakan lebih lanjut. Halo, selamat siang Dr. Atika. Perkenalkan saya Meta dari PT Abadi. Kita pernah bertemu sebelumnya di seminar ini tahun lalu dan sempat bertukar nomor telepon. Bagaimana kabarnya sekarang, Dok? Oh iya, saya ingat. Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Meta sendiri? Alhamdulillah baik, Dok. Terima kasih. Dok, saya lihat melalui situs website tempat dokter praktik lagi banyak kasus infeksi paru ya. Oh iya, memang benar sekali. Memang kasus pneumonia memang lagi meningkat, terutama di instalasi rawat inap. Ya dok, memang sesuai data epidemiologi nasional juga begitu. Kebetulan perusahaan kami baru meluncurkan antibiotik generasi baru khusus pneumonia. Formulasinya itu lebih efektif, efek sampingnya lebih rendah, dan harganya juga relatif terjangkau dibanding kompetitor yang lain. Menarik sekali ya, tapi sayangnya saya bukan di bagian yang pengadaan obat. Biasanya bagian IFRS yang mengatur. Iya dok, jadi saya ingin menanyakan apakah saya bisa difasilitasi untuk bertemu dengan kepala IPRS di rumah sakit sehat. Saya ingin presentasikan produk ini lebih detail supaya mereka bisa mempertimbangkan untuk uji coba di rumah sakit. Baiklah, nanti saya akan kenalkan kepada kepala IFRS kalau kamu ingin melakukan presentasi produk. Terima kasih banyak dok, saya sangat menghargai bantuannya. Kalau boleh, nanti saya juga akan menghubungi langsung pihak IPRS untuk atur jadwal resmi sambil menyebut nama ibu sebagai referensi. Ya, semoga diperlancar ya. Ya, terima kasih banyak dok, salam sehat selalu. Jadi tadi sudah dapat kontak pihak IPRS dari pihak rumah sakit. Saya hubungi dulu. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Meta dari PT Abadi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mendapat informasi dari Dr. Atika bahwa rumah sakit sehat sedang banyak menangani kasus infeksi paru. Benar begitu? Halo, selamat pagi juga. Ya, betul sekali. Kasus pneumonia memang meningkat akhir-akhir ini. Ada keperluan apa ya? Jadi begini Bu, perusahaan kami baru saja meluncurkan antibiotik generasi baru yang diformulasikan khusus untuk pneumonia. Keunggulannya itu lebih efektif, lebih efek sampingnya rendah,
dan harganya juga terjangkau. Dokter Atika juga menyarankan agar saya menghubungi Ibu untuk presentasi produk ini. Oh, begitu ya. Menarik juga. Tapi biasanya kami perlu data lengkap sebelum mempertimbangkan obat baru. Tentu Bu, saya sudah menyiapkan brosur data uji klinis fase 3 serta perbandingan harga dengan kompetitor. Apakah memungkinkan saya mengatur jadwal presentasi resmi bersama tim farmasi dan para dokter di rumah sakit? Baiklah, bagaimana kalau Selasa depan pukul 10 pagi? Nanti saya undang tim farmasi dan beberapa dokter untuk hadir. Wah, terima kasih banyak Bu. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Saya akan hadir tepat waktu dengan semua data yang dibutuhkan. Baik, sampai bertemu di Selasa depan ya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Besok saya presentasi di rumah sakit sehat jam 10 pagi. Target utama itu meyakinkan kepala IPS dan dokter-dokter di sana untuk mencoba antibiotik pneumocin. Dari data kasus pneumonia meningkat, jadi produk ini sangat relevan. Produk ini juga punya 3 hubungan yang harus saya tunjukkan. Yang pertama itu efektivitas tinggi pada pneumonia. Kedua, efek samping. Terus yang ketiga, harga lebih terjangkau 20% dari kompetitor. Data klinis juga sudah terkait keamanan dan resistensi. Tabel perbandingan dengan antibiotik lain. Biar dapat dipahami, sudah disiapkan untuk kepala IPS. Saya siap jawab soal penyimpanan dan interaksi obat. Dan untuk IPS, saya sudah hitung estimasi efisiensi biaya. Fleksibilitas program diskon untuk batch awal uji coba. Yang penting mereka mau coba dulu. Kalau hasilnya baik, pasti mereka lanjut pesan. Mulai dengan salam ramah, lalu sampaikan bahwa saya dapat referensi dari dokter Atika. Itu bisa membantu membangun kepercayaan sejak awal. Baiklah, semua sudah siap. Besok saya harus profesional, sopan, dan meyakinkan. Target saya jelas dapatkan persetujuan untuk uji coba produk. Selamat pagi Ibu, saya minta referensi lagi. Selamat pagi Bu Meta, silakan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, saya juga sangat terima kasih kepada Dokter Atika karena sudah memperkenalkan saya kepada rumah sakit. Saya juga sangat senang bertemu langsung dengan ibu saya di sini. Ya, Dokter Atika sudah cerita sedikit. Katanya ada produk baru yang relevan dengan kasus pneumonia yang sedang meningkat saat ini. Betul begitu? Iya, betul sekali Bu, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Tetapi sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sudah hampir 5 tahun bekerja sebagai medical representatif di bidang antibiotik. Tugas saya adalah memastikan produk kami sampai di rumah sakit dan selain itu juga digunakan secara rasional dan untuk kepentingan pasien. Wah, baik. Jadi Ibu Meta di sini tidak hanya sekedar menawarkan produknya ya, namun juga sekaligus untuk memberikan edukasi. Iya, betul sekali Bu. Kami selalu menekankan patient safety dan rational direct use. Itu sebabnya di sini saya ingin menyampaikan informasi yang jelas agar ibu sekalian bisa menilai dengan jelas. Baik, silakan dilanjutkan. Kami siap mendengarkan presentasi Anda. Ya, terima kasih Bu. Dengan izin Ibu, saya akan mempresentasikan produk terbaru kami. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Hari ini saya ingin memperkenalkan antibiotik pneumocin produk terbaru dari PT RRI.
produk ini dipromosikan khusus untuk penanganan pneumonia yang kasusnya sedang meningkat di Indonesia termasuk rumah sakit sehat. Nah, di sini bisa dilihat ya, data menurut data WHO tahun 2021 menunjukkan pneumonia menyebabkan 740.000 kematian pada anak di bawah usia 5 tahun atau setara dengan 14% dari total kematian balita di seluruh dunia. Berikut fitur utama dari antibiotik pneumonia. Pertama, efektivitas tinggi untuk pneumonia. Terus yang begitu efek samping lebih rendah. Yang ketiga adalah terjangkau, hemat 20% dibandingkan kompetitor. Stabil disimpan pada ruang dan uji klinis masih juga mendukung efektivitas dan keamanan. Selanjutnya itu di sini saya juga menyiapkan brosur berisi ringkasan mengenai data uji klinis fase 3. Nah, yang membandingkan antibiotik pedomicin dengan produk kompetitor yang lain. Data ini menunjukkan signifikan dalam efektivitas klinis. Menarik. Jadi menurut Anda, apakah produk ini jauh lebih baik dari yang kami gunakan sekarang? Bukan hanya lebih baik Bu, tapi juga lebih efisien. Saya masih jenisnya obat positif, harganya juga lebih terjangkau dibanding kompetitor yang lain, sehingga bisa menekan biaya rumah sakit tanpa mengurangi kualitas terapi dan memberi manfaat cepat terhadap lingkungan dan mengurangi risiko efek samping terhadap pasien. Kalau begitu, produk ini jadi lebih mudah ditangani dong ya di guna karena dia tidak memerlukan cold storage. Ya, misalnya itu salah satu dari namanya. Ada tambahan, beberapa rumah sakit rujukan juga telah menggunakan produk antibiotik penicillin dan melakukan hasil positif. Kami berharap pihak rumah sakit sehat bisa menjadi bagian dari inovasi ini. Jadi bagaimana dengan resistensi dari obat ini? Karena kita tahu kan kalau pneumonia ini sangat berhubungan erat dengan bakteri resisten. Jadi apakah obat ini aman untuk digunakan dalam waktu yang panjang? Pertanyaan yang sangat penting Bu, antibiotik penicillin memang dipromosikan dengan mekanisme baru yang mengurangi risiko resistensi. Selain itu, kami menyediakan protokol penggunaan personal yang bisa membantu dokter dalam memilih indikasi yang tepat. Kami juga siap mendukung program edukasi mengenai resistensi di rumah sakit sehat. Kalau dari sisi penyimpanannya, apakah membutuhkan syarat yang khusus? Dikarenakan gudang farmasi kami itu sangat terbatas untuk produk yang harus masuk ke dalam kulkas. Memang Bu, antibiotik penicillin sangat praktis, penyimpanannya cukup di suhu ruang, tidak perlu pendingin khususnya. Hal ini tentu lebih efisien untuk guna rumah sakit. Dan bisa mengurangi biaya operasional. Kalau begitu, bagaimana dengan harga? Kami harus memastikan produk ini ekonomis dan tidak memberatkan pasien maupun anggaran rumah sakit. Itu keunggulan lain dari produk kami. Dibanding kompetitor, harga antibiotik penicillin lebih hemat sekitar 20%. Selain itu, untuk insya Allah perusahaan kami siap memberikan diskon coba. Dengan begitu, rumah sakit sehat bisa menilai langsung efektivitasnya tanpa risiko biaya besar di awal. Satu lagi, apakah ada data klinis di Indonesia? Karena kadang data luar negeri tidak selalu sama dengan pasien di sini. Betul Bu, selain uji klinik internasional, kami juga sudah melakukan studi pasca pemasaran di beberapa rumah sakit rujukan di Indonesia. Hasilnya konsisten, responnya cepat, efektifnya minimal, bahkan ada laporan pasien pneumonia berat yang pulih lebih cepat dari perkiraan. Baik, kalau memang datanya sangat kuat, produk ini mungkin layak untuk dipertimbangkan. Saya lihat produk ini memang punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengatur langkah awal penggunaannya. Terima kasih Bu, saya siap menjelaskan opsi implementasi awal agar rumah sakit sehat bisa mencoba dengan aman dan nyaman.
telemedicine. Khusus untuk pasien pneumonia di bangsa penyakit dalam. Dengan cara ini, tim medis bisa melihat sendiri efektivitasnya dan keamanan produk tanpa harus masuk. Itu masuk akal. Kalau hasil uji coba baik, barulah kita lanjut ke pengadaan berikutnya. Ya, saya juga setuju. Lebih baik kita melihat hasilnya dari pasien kita sendiri terlebih dahulu. Terkait logistik dan penyimpanan yang tidak masalah, rupiah cukup untuk sebagai tahap awal. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan segera menyiapkan proposal ini dan mengatur penerimaan pesawat. Kami juga akan menyiapkan tim edukasi untuk mendampingi penggunaan website. Kami tunggu rekomendasinya. Jika semua sesuai, maka kita bisa mulai menggunakan. Ya, terima kasih Bu. Saya pastikan semua berjalan lancar. Kami berkomitmen mendukung rumah sakit sehat sepenuhnya. Terima kasih ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Meta, selamat datang kembali. Silakan duduk Ibu. Terima kasih ya Bu. BTW ada keperluan apa ya Ibu datang ke sini? Baik, sebelumnya terima kasih Bu sudah menerima saya lagi. Saya ingin mendengar langsung bagaimana pengalaman tim medis dengan penggunaan antibiotik imunisasi di bangsa penyakit dalam. Oke, baik Bu Meta. Sejauh ini dari pasien yang menerima antibiotik penicillin menunjukkan perbaikan gejala lebih cepat dan sejauh ini efek samping minimal. Pemberiannya juga praktis, tidak ada kendala di layanan. Kami coba pada beberapa pasien yang umumnya sedang sampai berat. Responnya bagus, rata-rata pasien lebih stabil lebih cepat dibanding terapi sebelumnya. Data ini cukup meyakinkan sekali Bu Meta. Untuk penyimpanan juga sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan, produk ini tahan dan stabil di suhu ruang sehingga mudah untuk disimpan dan dimanipulasinya. Nah, kalau begitu, saya rasa produk ini memang layak untuk dilanjutkan. Kami akan mengadakan pembahasan untuk pengadaan dalam jumlah lebih besar dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas kepercayaan Ibu sekalian. Kami akan segera menyiapkan proposal resmi pengadaan selanjutnya. Selain itu, perusahaan kami juga siap memberikan edukasi berkelanjutan untuk tenaga medis serta layanan purna jual agar penggunaan produk ini selalu optimal. Itu bagus sekali Bu Meta. Edukasi penting supaya resistensi bisa dicegah. Betul dok, kami berkomitmen bukan hanya menjual produk, tapi juga mendukung rumah sakit sehat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Terima kasih banyak Ibu Meta. Terima kasih kerjasamanya Ibu. Baik, itu tadi adalah penampilan video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.